Dan kalian pun akan mengalaminya juga ketika nanti kundalini kalian sudah mulai bangkit lebih signifikan. Sobat bijak, akhirnya kita sampai pada langkah penutup dari Astanga Prajna Yoga, yang berupa sebuah teknik dharana atau meditasi yang disebut Shambhavi Mudra. Dan teknik inilah yang paling mendasari penamaan dari Astanga Prajna Yoga. Karena dengan Shambhavi Mudra, kita bisa membuka jendela penghubung antara benak kita dengan dimensi kesadaran yang lebih luas dan mendalam. Yang mana kata jendela ini sebenarnya hanyalah metafora dari intuisi yang merupakan salah satu aspek batin yang dalam budaya spiritual Jawa dikenal sebagai guru sejati. Dengan kata lain, Shambhavi Mudra adalah teknik meditasi yang dapat membuat kita bertemu dengan sang guru sejati. Tapi pahamilah bahwa kata bertemu ini pun hanyalah sebuah metafora yang bermakna kita menjadi peka terhadap intuisi. Karena melalui intuisi inilah kita dapat terhubung dengan informasi-informasi tentang diri dan hidup yang sejati. Yang biasanya informasi-informasi itu mengandung nilai-nilai kebijaksanaan yang mengacu pada pengendalian dan perbaikan diri, termasuk suatu aspirasi atau antisipasi, yang semua itu mengarahkan kita untuk menghindari aspek-aspek penghambat dan mendekati aspek-aspek yang dapat mempercepat penemuan jati diri dan pemahaman tentang kehidupan yang hakiki. Dan informasi-informasi semacam inilah yang dalam bahasa Sanskerta disebut prajna. Pada orang tertentu, kemunculannya terkadang berupa kilasan gagasan yang berunsur wejangan, nasihat, saran, atau peringatan, baik yang muncul dalam benaknya sendiri atau melalui suatu tayangan video, bacaan, ataupun perkataan orang lain yang tiba-tiba didapati begitu saja tanpa sengaja. Dan itu terasa pas di hati, atau malah terkadang menohok bagi orang-orang yang pengaruh egonya masih tinggi. Pada orang lainnya, bisa saja seperti suatu ingatan yang muncul kembali setelah sekian lama terlupakan, atau pengetahuan serta pemahaman yang tiba-tiba muncul begitu saja tanpa melalui proses analisa ataupun pembelajaran. Dan bisa juga berupa firasat atau pertanda. Intinya, intuisi itu membuat kita jadi lebih sadar, mawas diri, dan memiliki kejelasan tentang hal-hal yang perlu dan tak perlu kita lakukan. Termasuk kemampuan dalam memandang sesuatu secara apa adanya dan bersikap sebagaimana mestinya, yang lambat laun menggiring kita pada keingintahuan tentang kebenaran hidup dan kesejatian diri. Persis seperti seorang guru spiritual yang sedang menggiring muridnya menuju ke jalan yang benar. Itulah kenapa aspek batin yang satu ini disebut guru sejati. Tapi camkanlah bahwa kehadiran guru sejati itu tidaklah berupa suara, bisikan, apalagi sosok, melainkan sebagaimana yang sudah kujelaskan tadi. Dan pada bagian ini, kalian juga perlu memahami bahwa ada dua aspek batin lain yang juga kerap muncul dengan cara serupa, yaitu nurani dan naluri. Bedanya, nurani mengacu pada moralitas, serta kemampuan untuk menentukan pilihan ataupun sikap yang tepat dalam menjalani kehidupan sosial. Sedangkan naluri mengacu pada kemampuan untuk berekspresi, berjuang, atau bertahan hidup. Intinya, dua hal ini masih mengacu pada aspek duniawi yang melibatkan fisikal dan mental. Sementara intuisi lebih bernilai kebijaksanaan yang mengacu pada spiritual. Selain itu, nurani dan naluri ini bisa kita asah dengan bersikap terbuka, selalu mencoba hal-hal baru, dan kecermatan kita dalam mengkaji lingkungan sekitar atau belajar dari jatuh bangunnya pengalaman hidup. Sedangkan intuisi atau guru sejati bukanlah sesuatu yang perlu kita asah. Yang perlu kita lakukan hanyalah membersihkan tabir yang menutupinya, yang berupa bentuk pikiran atau segala kesan fisikal dan mental. Itulah kenapa selalu ada anjuran untuk mengekang nafsu dan ego. Walaupun kesan fisikal dan mental itu banyak bentuknya, tapi dua aspek inilah yang paling kuat mendistorsi kesadaran manusia.
Di samping itu, agar peningkatan kepekaan ini terjadi lebih signifikan, kita juga perlu melakukan kriya, yaitu upaya internal untuk mengarahkan energi pada dimensi kesadaran yang lebih dalam. Dan salah satu caranya adalah dengan meditasi atau dharana, yang mana teknik dharana utama yang biasa digunakan untuk ini adalah Sambhawi Mudra. Dengan kata lain, ini adalah teknik untuk membuka akses agar prajna-prajna yang bagaikan petua seorang guru itu bisa lebih mudah terserap ke dalam benak kita. Sobat bijak, sebenarnya ini adalah teknik meditasi yang paling umum digunakan dan dianjurkan oleh para guru, karena inilah pintu gerbang utama kita menuju kebijaksanaan dan kesadaran spiritual. Tapi mungkin ada detail-detail kecil yang perlu lebih diperhatikan, karena dari beberapa yang aku jumpai, ada yang melewatkannya. Maka perhatikanlah cara melakukannya. Kita akan duduk dalam pose Siddhasana. Bagi yang belum tahu cara melakukannya, perhatikanlah. Pertama-tama, angkatlah kaki kanan dan tempelkan tumitnya ke perut bagian bawah, sedikit di atas kelamin dan segaris dengan pusar. Lalu tempelkan telapak kaki pada paha kiri bagian dalam dengan ujung jarinya agak menunduk ke bawah. Kemudian jepit jari kaki kanan dengan betis kiri dan pertemukan tumit kiri dengan perineum, yaitu titik di antara kelamin dan anus. Sementara jempol kaki kiri agak diselipkan pada sela-sela paha dan betis kanan. Kalau ada yang kesulitan melakukannya karena masih terlalu kaku, tidak apa. Kalian bisa mengganti pose duduknya dengan Sukhasana, yaitu pose bersila yang paling sederhana seperti yang biasa aku gunakan dalam video-video peragaanku sebelumnya. Setelah itu bentuklah Gyan Mudra, yaitu dengan mempertemukan ujung ibu jari dan telunjuk sehingga membentuk lingkaran. Sedangkan 3 jari lainnya dibiarkan tetap lurus, dan pastikanlah mereka tetap rapat dan jangan sampai ada yang terbuka, karena efeknya bisa berbeda. Lalu tempatkanlah Gyan Mudra itu di atas lutut atau paha. Pilihlah spot yang kalian rasa paling nyaman dan bisa mendukung badan untuk senantiasa tegap sementara bahu tetap rileks. Kemudian mulailah memejamkan mata dengan wajah agak menengadah, dan bola mata digulung ke atas menatap ke arah titik di sela alis. Dengan cara ini, kalian akan merasakan ada tekanan lembut pada bagian kening. Dan pertahankanlah keadaan itu sembari memperhatikan pernafasan normal kalian. Tidak perlu mengatur nafas, tidak perlu berusaha berkonsentrasi. Cukup pertahankan keadaan bola mata yang menatap ke arah kening itu, dan nikmati tekanan lembut yang kalian rasakan pada sela alis kalian. Dan biarkan pernafasan terjadi dengan normal dan santai. Dan bermeditasilah dengan Sambhawi Mudra ini setidaknya 21 menit. Tapi kalau kalian merasa itu terlalu lama, lakukanlah selama 11 menit. Masih terasa lama? Kurangi jadi 7 menit. Masih merasa kelamaan juga? Lakukanlah setidaknya 21 kali putaran pernafasan. Tidak masalah. Kalian juga bisa menjadikan Sambhawi Mudra ini sebagai laku spiritual tersendiri, dan tidak harus dalam satu rangkaian sebagai Astanga Prajna Yoga yang lengkap dengan ke-7 langkah sebelumnya. Dan kalian pun bisa melakukannya kapan saja di kala sempat. Asalkan kalian bisa melakukannya setiap hari dan bersungguh-sungguh, walaupun cuma sebentar. Tapi kalau kalian benar-benar sadar dan hadir secara total pada proses meditasi itu, tanpa mengalihkan perhatian kalian pada memori ataupun imajinasi kalian, maka kepekaan terhadap guru sejati itu pun tetap bisa tumbuh sedikit demi sedikit. Dan lambat laun, keinginan untuk meningkatkan durasi itu pun akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kesadaran akan pentingnya melakukan langkah-langkah persiapan sebelum meditasi pun akan menguat. Dan itu adalah tanda bahwa pengaruh sang guru sejati dalam diri kalian sudah makin kuat. Sobat bijak, teknik ini memang terkesan mudah dan sederhana. Hanya saja, ada hal-hal yang sebaiknya tidak diabaikan supaya latihan yoga ini jadi lebih optimal. Yang pertama,
Pastikanlah kalian melakukannya dengan keadaan perut kosong setidaknya 2 hingga 4 jam sebelum latihan. Kemudian, untuk teknik dharana yang satu ini, aku juga ingin mendorong kalian agar sedikit demi sedikit melatih kelenturan kaki kalian agar bisa melakukan siddhasana. Karena kombinasi antara siddhasana dengan Sambhawi Mudra bisa membuat kualitas meditasi kalian meningkat secara signifikan. Berikutnya, jagalah agar tulang belakang tetap tegak, khususnya pada bagian pinggang, karena pada bagian inilah yang seringkali membungkuk dengan sendirinya. Dan kalau kalian ingin tahu kenapa penting menjaga agar tulang belakang tetap tegak, cobalah sedikit bereksperimen dengan memperhatikan laju pernafasan kalian saat tulang belakang dalam keadaan tegak dan saat dalam keadaan membungkuk. Kalian pun akan mendapati bahwa ketika tulang punggung dalam keadaan tegak, pernafasan kalian secara alami terjadi lebih mulus, lebih lembut dan perlahan. Dan itulah pola pernafasan yang baik untuk sistem kita, dan itu pula yang bisa mendukung kita menuju hening. Kemudian, saat pikiran kalian tiba-tiba melanglang buana atau menciptakan drama, abaikan saja dan kembalikan perhatian kalian pada titik di antara kedua alis. Lalu nikmati kembali tekanan lembut yang kalian rasakan di sana. Kalau kalian senantiasa mengabaikannya, lambat laun bentuk-bentuk pikiran atau kesan-kesan mental itu tak akan lagi bisa mempengaruhi kalian, karena mereka mendapatkan kekuatan dari perhatian kalian. Dan kemanapun kalian mengarahkan perhatian, kesanalah arah energi kalian. Maka dengan mengabaikannya, bentuk-bentuk pikiran itu pun kehilangan kekuatan untuk mendistorsi kesadaran kalian. Oh ya, kalau di video peragaanku tadi kalian melihat ada guncangan pada bagian kepalaku, itu bukan untuk ditiru ya. Guncangan itu tidak aku sengaja. Dan kalian pun akan mengalaminya juga ketika nanti kundalini kalian sudah mulai bangkit lebih signifikan. Sobat bijak, selamat mencoba. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.